menghadapi kenyataan bahwa bus Transjakarta Gandeng dan bus kota terintegrasi busway atau BKTB yang diimpor langsung dari Cina ternyata banyak yang rusak, membuat Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama berang. Di beberapa kesempatan wawancara dengan media, Ahok mencium aroma kecurangan dalam pelaksanaan lelang pengadaan bus Transjakarta Gandeng dan BKTB. Kecurigaan Ahok diamini dari hasil laporan investigasi yang dilakukan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta. Dari hasil investigasi, harga bus yang seharusnya 1 miliar rupiah di dalam dokumen tertulis 3 miliar rupiah. Pemenang tender pengadaan bus Transjakarta Gandeng dan BKTB pun ternyata telah ditentukan. Tahun 2013, Pemprov DKI mengimpor 310 unit bus Transjakarta dan 346 unit BKTB. Dari jumlah tersebut baru 90 unit bus Transjakarta dan 18 unit BKTB yang beroperasi. Ironisnya, 5 unit bus Transjakarta dan 10 unit BKTB yang baru dioperasikan mengalami kerusakan. Dan jumlahnya terus bertambah ketika bus-bus tersebut beroperasi. Seperti yang terjadi pada Kamis kemarin, bus Transjakarta jurusan Pulau Gadung Duku Atas mengalami kecelakaan lantaran tiba-tiba rem tidak berfungsi. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Impian warga Jakarta untuk mendapatkan transportasi massal yang baik, tapi juga dalam hal kualitas ini menjamin keselamatan dari para penumpang. Ini mudah-mudahan segera bisa terwujud. Kalaupun memang upaya dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah mulai ada, diantaranya dengan mulai memesan banyak bis Transjakarta, harapannya adalah tidak muncul persoalan baru akibat persiapan atau dalam hal ini pengawasan barangkali yang tidak terlalu baik atau memang ada beberapa pihak yang sengaja bermain. Jika kita melihat ke belakang, beberapa persoalan dari bis Transjakarta, salah satunya di ibu kota kita tercinta ini, persoalannya adalah kemudian kemarin kita menyaksikan ada beberapa bis yang baru saja dipesan tapi kemudian kondisinya tidak sesuai harapan. Dalam kondisi yang disebut baru tapi ternyata berkarat dan lain-lainnya. Ada beberapa bagian yang kemudian rusak. Jika kita melihat lagi ke belakang, maka tidak sekali dua kali saja bis Transjakarta kemudian mogok. Baru kemarin juga ada bis Transjakarta yang menabrak salah satu palang begitu, yang ini diakibatkan karena rem yang katanya blong. Ini menurut keterangan dari sopir bis Transjakarta. Apa sebetulnya yang terjadi? Mengapa? Dan kemudian kita mencoba untuk mencari solusi bersama. Apa yang bisa kita harapkan dan kedepannya harus seperti apa sehingga impian dari masyarakat DKI ini untuk mendapatkan transportasi massal yang baik, yang layak begitu, ini dibarengi juga dengan sarana dan juga prasarana yang disiapkan oleh Pemprov kita. Begitu. Saya sudah bersama dengan narasumber-narasumber yang akan barangkali sedikit memberi pencerahan pagi hari ini, menjawab pertanyaan begitu. Selamat pagi Bapak-bapak. Selamat pagi. Yang di samping saya ini barangkali sudah tidak asing, pemirsa, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, saya menyebut begitu? Boleh. Pengamat pemerintahan juga? Boleh juga. Pak Prianto, apa kabar? Baik. Baik, ada juga dari Ketua Forum Warga Kota Jakarta, Pak Asas Tigor Nainggolan, dan kita akan ke Pak Pri dulu deh kalau begitu. Sempat di beberapa media menyatakan bahwa ini ada yang janggal, sudah jelas, dengan bis Transjakarta. Entah dengan apanya, saya tanya dulu nih, yang janggal ini bagian apanya sih Pak Pri? Oke. Sebelum jawab boleh saya cerita dulu ya? Boleh, boleh. 7 November, ya, saya itu ke KPK melaporkan dugaan korupsi Taman BMW. 7 November tahun? Itu, 2013. Baik. Nah, jadi pada 3 bulan yang lalu. Terus ada yang mengomentari, Pak Pri kok masih punya dendam? Nah, dikira saya melaporkan seseorang. Nah, kaitan dengan pertanyaan dan acara hari ini, saya juga khawatir ada orang salah persepsi muncul saya ini. Bagaimana mantan Wagub kok ngobok-ngobok DKI? Nah, seharusnya nggak dibaca gitu. Kalau toh saya bersedia hadir di sini, itu untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat luas. Ya. Juga untuk nggak hanya Jakarta, se-Indonesia lah. Kami yakini gitu, mengerti persoalan karena dulunya juga pemesanan bis Transjakarta bukan hanya di pemerintah sekarang, dari sejak pemerintah yang dulu. Jadi tahu apa salahnya dan di mana begitu. Langsung berarti. Jadi sekarang kejanggalannya, kalau saya melihat aja yang sepengetahuan saya, satu, bagaimana aparat Pemprov yang jelas mendapatkan bis yang tidak bagus, tetapi mengutarakan alasan yang tidak logis. Baik. Saya sini,
wah karena di laut sekian hari ada karaten. Loh kalau memang itu berpengaruh, ya sak kapal karaten semua dong. Ya kan? Terus saya lihat lagi kantor dari yang memenangkan tender. Yeah. Sebuah ruko yang digembok ya. Dari penampilan aja dengan itu restoran Soto Kudus, saya baikkan Soto Kudus. Ya. Jadi ini tahap pertama aja, mensurvei bagaimana ya kan si kontraktor ini kebonafitanya itu nggak ada. Baik, jadi gitu. kesalahan di mana ini Pak? Nah, kesalahannya mesti dalam proses dong. Ya, proses mulai dari awal sampai terakhir itu. Pemilih tender nih dalam hal ini. Proses itu dengan pengadaan tender itu. Baik. Jadi nanti kan akan ketahuan siapa PA-nya, siapa KPA-nya, siapa pejabat pembuat komitmennya, siapa panitia lelangnya. Ini harus ditelusuri. Mesti ada yang dilewati ini. Ini juga harus ditelusuri. Sudah sejak zaman pemerintah sebelumnya, pemerintah provinsi sebelumnya di zaman Pak Fauzi Bowo dan juga Anda, atau baru sekarang aja Pak? Hal yang bersifat pengadaan menurut saya dan sepengetahuan saya, ya banyak atau tidak banyak ada. Jadi gini, ini cerita yang sebenarnya ya. Yeah. Bagaimana namanya panitia lelang itu bisa memepetkan waktu pengadaan sedemikian, padahal komponennya ada bagian yang harus diimpor, yang memakan waktu 6 bulan. Tapi dia tendernya 6 bulan Agustus, kan impossible. Baik. Tapi ini adalah mengarah kepada satu perusahaan yang sudah siap bagian komponennya itu. Jadi ini di kendaraan umpamanya pemadam kebakaran. Jadi bagi aparat yang akan melakukan suatu kong kali kong polusi ya, aparat atau penyelenggara dengan pengusaha itu banyak cara. Gitu. Nah ini sudah tidak sabar untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Pri. Bang Asas Tigor. Ya, jadi saya sepakat yang dibilang Pak Pri tadi ya, bahwasanya memang ini yang harus dilihat adalah prosesnya dari awal sampai kita mendapatkan bus-bus yang berkarat ini atau yang bermasalah atau rusak-rusak ini gitu. Ini yang harus dicek. Jadi bukan cuma dicek busnya rusak atau tidak, lalu kita bisa klaim atau tidak dengan importer. Bukan itu yang harusnya dicek. Tapi prosesnya seperti apa sih yang terjadi supaya dapat kita kejelasan. Nah ini yang harusnya sejak awal dilakukan. Oke, baik. Ada kecurigaan, ada kolusi, tapi ada juga markup dengan nilai dari Bus Transjakarta yang kemudian dipesan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini. Seperti apa? Nanti kami akan bahas lebih lanjut. Usaha jeda berikut, tetap di Apa Kabar Indonesia Pagi.